Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 Agustus 2025 ya. Kondisi dari market udah mulai reboisasi kembali. Proses penghijauan sudah berlangsung di mana banyak altcoin yang udah mulai recover ya, dan hari ini market lumayan positif secara movement di mana Bitcoin kembali hit level 120.000 dengan Ethereum yang naik sampai 4.600. Kita akan bahas gimana kondisi dari market. Pertama, pembahasan kita akan bawa dulu dari kalender ekonomi. Nah, untuk perdagangan kemarin kita udah dapat data pentingnya, yaitu data CPI and core CPI inflation. Data inflasi yang juga menjadi bahan pertimbangan untuk The Fed mengambil keputusan terkait dengan suku bunga. Dari data kemarin, CPI secara year on year bertahan di 2,7. Ya, data sebelumnya di 2,7 dan data kemarin itu juga di 2,7. Ini sedikit di bawah dari ekspektasi, yaitu naik menjadi 2,8, which is ini adalah good news. Lalu data CPI month over month turun ya dari 0,3 menjadi 0,2. Ini juga merupakan sebuah good news. Tapi dari data core CPI-nya justru mengalami kenaikan secara year on year, yaitu dari 2,9 menjadi 3,1%. Sementara data core CPI month over month itu naik dari 0,2 menjadi 0,3. Tentu saja ini menunjukkan bahwa inflasi sebenarnya masih meningkat. Seperti itu. Kemarin kita juga dapat data seperti money supply dari Jepang ya, di mana ini ada peningkatan jumlah liquidity yang mulai tercipta ke market gitu. Nah, untuk hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting. Salah satunya adalah Fed Budget Balance, yang mana kalau kita lihat dari data ini menunjukkan budgetnya bakalan turun. Oke, ini mungkin impact daripada penurunan kondisi dari ekonomi saat ini, khususnya di Amerika Serikat, di mana ada banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak mendukung pertumbuhan perekonomian. Seperti itu. Harapannya sih ketika udah terjadi apa ya namanya liquidity yang turun seperti ini, akan ada suntikan dana ke depannya oleh fiskal. Ya, karena dari moneter sendiri, dari The Fed sendiri itu nggak mau kompromi terkait dengan inflasi gitu. Jadi dengan adanya kondisi budget balance yang turun seperti ini, menurut saya akan ada kemungkinan fiskal yang akan nanti memberikan suntikan dana ke market. Lalu dilihat juga dari data yang lain adalah data crude oil inventory. Hari ini akan rilis itu jam setengah 10 malam. Sisanya sih nggak gimana-gimana. Eh, Berita inflasi itu akan ada besok lagi ya, yaitu data PPI inflation dari Amerika Serikat. Juga ada data GDP dari Uni Eropa, kemudian manufacturing production GDP dari Inggris juga gitu. Jadi besok mungkin datanya lebih hot ya. Sementara sekarang ya lumayan ada, tapi nggak akan terlalu signifikan untuk market. Seperti itu. Kemudian yang kena liquid kemarin lumayan banyak, hampir ya setengah miliar US dollar kena liquid ya, didominasi oleh posisi short, terutama ketika atau setelah rilis data CPI di mana marketnya langsung dipompa naik, itu banyak yang kena liquid gitu. Inflow, aku juga telat kemarin info ke teman-teman ya, nggak sempet di segmen analisa pagi, tapi at least aku udah infokan di komunitas Telegram. Mungkin teman-teman yang udah punya Telegram udah dapat newsnya kalau inflow dari Ethereum spot ETF di perdagangan kemarin itu sangat tinggi, yaitu sampai dengan 1,02 miliar US dollar. Ini inflow yang lumayan, bukan lumayan sih, tapi sangat besar gitu. Kalau di compare dengan Bitcoin yang mendapatkan inflow ya, Bitcoin ETF itu cuma 178 juta. Sementara Ethereumnya 1,02 miliar. Ini kan drastis banget, didominasi oleh akumulasi dari BlackRock sama Fidelity yang banyak borong Ethereum. Seperti itu. Jadi itu beberapa rilis data secara umum dan menurut saya anomali juga. Kenapa? Karena data inflasi menunjukkan tren kenaikan, tapi dari Bitcoinnya sendiri justru malah rally
dan ditunjang dengan Bitcoin dominance yang drop sampai 5%. Seperti itu. Jadi ekspektasi saya sih Bitcoin dominance masih bisa turun ya. Ini sampai ke poin 3.700-an. Dia ada bearish flag gitu. Jadi ya untuk sekarang syukur melihat market mulai hijau. Semoga aja momentum ini bisa dipertahankan sampai ke depan. Oke, kita lanjut dari beberapa berita yang ada pada market. Pada posisi short selling ya di futures marketnya Ethereum itu likuidasinya sampai 40 juta US dollar hanya dalam waktu 60 menit saja. Sangat-sangat signifikan. Kemudian juga Scott Bessent itu mengomentari sebaiknya The Fed segera cut rate. Kalau bisa di bulan September ini cut rate sampai 50 basis point. Ini komentar yang menurut saya cukup lucu ya, tapi ya itu adalah pandangan dari Scott Bessent. Mungkin dia juga kayak promosi kepada Trump karena gimana pun juga Scott Bessent ini kan sebagai kandidat calon penggantinya Chairman Jerome Powell jika nanti dia sudah berhenti menjabat di tahun 2026 nanti gitu. Jadi komentar ini menurut saya cukup menarik. Mungkin dia kayak pengen mencari perhatian juga ya. Yaitu kita lihat, tapi yang pasti Jerome Powell menurut saya tetap adalah tokoh yang sangat profesional. Dia melihat data by data, bukan dari gertakan, bukan dari ancaman. Oke, kemudian ada Paul Otkin baru saja mengomentari terkait dengan kasus Ripple yang udah berakhir ya, dan ini tentu saja menjadi berita bagus untuk Ripple itu sendiri dan juga untuk regulasi kripto, sebab sekarang sedang berfokus untuk menyelesaikan masalah dari kebijakan-kebijakan dan juga rumusan peraturan yang bakalan mendukung untuk kripto. Mereka bilang bahwa sekarang mereka akan berfokus pada clear regulatory framework ya, yang tentu saja ini bakalan mendorong inovasi sekaligus melindungi investor. Hashtag Project Crypto. Itu semoga sih nanti secara regulasi ya market crypto bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ada institusi yang misteri ya, Mystery Institution membeli Bitcoin sampai dengan 1 billion US dollar, teman-teman. Dan ini membuat Ethereum pergerakannya mengalami kenaikan gitu. Nah, ini tercatat akumulasinya di Log On Chain di mana dia posting ada beberapa perusahaan yang terus melakukan akumulasi pada Bitcoin. Ada Falcon X, kemudian Galaxy Digital ya, dan juga BitGo. Ini terus mengakumulasi Ethereum, teman-teman. Menarik karena beberapa waktu terakhir tercatat ada aktivitas yang sama juga dari beberapa hedge fund tersebut dalam hal akumulasinya terhadap Bitcoin. Ethereum itu. Terus dari Bitcoinnya sendiri baru aja diakumulasi oleh Metaplanet, salah satu perusahaan dari Jepang ya. Sekarang Metaplanet sudah hold sekitar 18.113 Bitcoin gitu. Kemudian kemarin ada berita pengembang Ethereum ditahan di Turki. Jadi pengembang Ethereum dengan nama samaran yaitu Feds Interns itu kabarnya sudah bebas setelah dia membayar sekitar 500 ribu US dollar ya untuk pembebasannya karena ada kasus gitu di Turki, teman-teman. Oh, jadi ini pengembang yang menjanjikan sumbangan sebesar 500 ribu ya pembelaan hukum mengenai pengembang Tornado Cash Roman Storm. Itu sih, jadi bisa dibilang udah aman. Developernya dia udah bebas ya kan, dengan dengan dana sekian gitu. Dan ya ekspektasinya sih ke depan Ethereum nggak ada masalah lagi secara pergerakan. Itu hari ini juga udah boom lumayan signifikan kenaikan dari Ethereum. Kemudian aku mau sharing dulu teman-teman, ada campaign dari Gate ya. Dulu namanya Gate.io, sekarang namanya Gate.com. Nah, Gate.com sekarang lagi ngadain campaign dengan untuk mendukung project RHEA. Jadi ada airdrop yang akan dibagikan sebanyak 305 ribu ya token RHEA
di mana ini campaign-nya untuk kalian yang trading di futures market dengan melakukan trading at least volume perdagangan sampai 1000, teman-teman bisa berpeluang mendapatkan hadiah sampai 100 token RHEA berupa airdrop. Kemudian kalau teman-teman melakukan trading juga di spot market ya, ini juga bisa dapetin hadiah dengan akumulasi sekian gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mencapai trading volume selama event ini sampai 20.000 itu akan dapat bonus tambahan berupa airdrop. Ini untuk semua pair ya teman-teman gitu. Kemudian kalau teman-teman bisa invite friend kalian juga bisa dapetin hadiah. Nah, untuk ikutin campaign-nya bisa teman-teman daftar dulu Gate ya dengan link yang aku sediakan di kolom deskripsi, dan jangan lupa klik yang join now di sini. Gitu untuk memastikan teman-teman mengikuti campaign-nya. Itu untuk link informasi aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, kemudian dari berita yang lain adalah ada Jack Dorsey, dikabarkan ya ini akan membentuk sebuah dana cadangan guna untuk mengakumulasi Bitcoin lebih banyak. Jack Dorsey sekarang sedang membangun beberapa perusahaan ya, gitu. Ada apa namanya? Ada pengembangan sosial media terbarunya dia, kemudian juga ada Cash App, ada Square ya. Itu Square udah rebranding by the way menjadi Block Inc saat ini, dan Block sudah punya sekitar 8.500 Bitcoin, dan kedepannya ini masih akan tetap growth, masih akan terus diakumulasi oleh Jack Dorsey gitu. Jack Dorsey ini dia adalah foundernya Twitter sebelum akhirnya dijual kepada Elon Musk dan berganti nama menjadi X gitu. Kemudian dari World Liberty Financial ya, ini anggota keluarganya Trump, Eric dan juga Eric dan Don Junior ya, dia dikabarkan akan meluncurkan juga perbendaharaan fundraising dengan total value sampai 1,5 miliar US dollar, di mana ini tujuannya adalah untuk mengembangkan company mereka untuk mensupport WLFI token yang sementara ini tokennya belum listing, teman-teman, masih menunggu. Kemudian dari berita yang lain adalah bagaimana tokenisasi ya bisa menjadi next frontier untuk crypto finance. Jadi pengembangan tokenisasi real world asset ini diprediksi bakalan terus membaik ke depannya, di mana akan ada banyak aset kelas yang akan masuk ke tahap tokenisasi. Seperti contohnya ada obligasi Amerika Serikat, kemudian termasuk juga saham-saham yang sudah mulai masuk, dan pengembangannya sekarang akan masuk ke arah yield dari obligasi yang tentu saja bisa bertumbuh. Kemudian juga ada dari dividen saham yang juga akan masuk ke dalam tahap tokenisasi gitu. Penyesuaian akan banyak, dan ini bakalan mendukung banyak sektor gitu. Impactnya adalah capital allocation yang lebih baik ya. Kemudian juga corporate governance yang akan lebih strong ke depannya, impact daripada dukungan tokenisasi ini. Kemudian juga market expectation-nya tentu saja adalah menghasilkan cuan yang lebih besar, di mana exposure ini akan mendatangkan lebih banyak investor untuk masuk ke pasar. Seperti itu. Jadi ya ini adalah good point yang bakalan kita temukan ke depan seiring dengan tokenisasi yang terus dikerjakan atau terus di-develop. Kemudian BlackRock diisukan, ingat ya, isu mau bikin ETF XRP sama Solana, harga siap-siap terbang. Dan aku perhatikan juga secara pergerakan hari ini Solana naik teman-teman ke 191, lumayan kencang kenaikannya, naik 9%. Sementara itu XRP kita belum watchlist. XRP di perdagangan hari ini juga naik sampai 4,77% setelah ada isu tersebut. Ini berita yang bagus untuk dua koin tersebut. Monero yang dianggap sebagai salah satu blockchain terkuat sejauh ini yang sangat private dan sangat sulit dijebol, itu kabarnya telah berhasil dijebol sampai 51% gitu. Monero berhasil dijebol, tapi katanya biayanya tinggi sehingga hacker yang jebol ini justru rugi, teman-teman, setelah melakukan serangan pada Monero gitu. Harga Monero akhirnya turun 4,4% di perdagangan hari ini setelah ada data atau
berita tersebut. Kemudian ada Sonic Lab melakukan testnet supaya dia bisa kompatibel dengan Ethereum Pectra Upgrade. Ini tentu saja merupakan penyesuaian yang bagus. Kemudian juga ada proposal terbaru datang dari Polygon. Polygon dikabarkan pengen untuk merubah konsensus mereka, di mana untuk staking minimum diubah menjadi 100.000 polygon. Ya, padahal sebelumnya itu cukup 1 polygon saja. Ini tentu saja akan mengurangi jumlah minat orang yang mau stake di Polygon karena jumlah modal yang dibutuhkan sangat banyak. Tentu saja ini bisa menjadi sebuah masalah juga untuk Polygon ke depannya. Increase min stake to 100k pada Polygon. Menurut saya sih lebih baik minimum stakingnya tetap dibiarkan 1 daripada diubah menjadi 100.000 yang mana ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang punya modal besar saja gitu. Ya sayang sekali sih Polygon. Kemudian ada Lido ya, LDO. Dikabarkan ada proposal untuk melakukan buyback program untuk token LDO. Tentu saja ini bisa menjadi sebuah good news untuk LDO ke depannya gitu. Boleh dipantau tuh LDO. LDO salah satu platform DeFi-nya Ethereum yang memang lumayan bagus ya. Hari ini udah mulai recover. Nah, ini bagus nih LDO, dia masih descending channel ya. Tunggu breakout. Oke, kita akan bahas gimana kondisi dari market. Bitcoin overall positif, kembali naik ke kisaran 120.000. Ini adalah roadmap kita ya. In the long run, ekspektasi saya Bitcoin masih bisa kembali bullish. Target pertama adalah di 123.000, yaitu di all time high sebelumnya. And then agak sedikit koreksi, mungkin lebih baik untuk mencari wave 4 sebelum kembali naik ke all time high yang baru di wave 5. Sementara progres saya melihat Bitcoin ini masih positif. Smart money juga di perdagangan kemarin cukup antusias gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari time frame kecil, smart money cukup bagus ya pada Bitcoin, meskipun memang masih didominasi oleh altcoin, khususnya Ethereum gitu. Tapi secara inflow masih oke. Bitcoin juga sudah breakout dari descending channel ini, teman-teman, dan sejauh ini masih di respect area supportnya belum sama sekali dites ya, seperti itu. Jadi ya kesimpulan saya tren Bitcoin ini masih kuat, masih layak buat teman-teman hold atau kalau bisa akumulasi. Bitcoin dominance yang turun adalah angin segar untuk altcoin. Kelihatan dari total market cap yang udah naik 3%, tapi total 2-nya justru naik hampir 6% dengan total 3 yang juga naik sampai 4,41% gitu. USDT dominance juga drop ya, Ethereum naik ke 4.600-an. Chainlink juga naik ke $23, Solana juga naik ke $192. Ya, mayoritas altcoin menerima angin segar setelah adanya penurunan dari Bitcoin dominance gitu. Jadi dari saya sendiri melihat ini adalah positif untuk market. Bitcoin ongoing ke 123.000 meskipun dengan kondisi yang mungkin tertatih-tatih ya karena liquidity-nya cenderung kalah sama Ethereum, tapi menurut saya progresnya masih bakalan uptrend gitu. Tinggal kita lihat gimana step by step yang akan dituju pada Bitcoin itu sendiri. Terus juga dari volume perdagangan dalam beberapa jam terakhir Bitcoin ini mengalami lonjakan yang bagus. Nah, sedikit kita bahas Ethereum. So far Ethereum sudah mendekati level pentingnya ya, mencapai all time high yang baru, dan sekarang memang Ethereum sudah berada di level-level all time high barunya gitu. Dan kalau kita perhatikan Ethereum sudah menyelesaikan fase konsolidasi, menyelesaikan sideways-nya, dan sekarang masih berproses untuk naik. Saya sendiri ya bisa kasih tepuk tangan aja sih buat Ethereum biar bisa makin tinggi kenaikannya. Mungkin next target adalah ke 4.800. Di sana ada level all time high pada Ethereum gitu. Sedikit kita ulas juga Solana. Pergerakan Solana sangat powerful dalam beberapa jam terakhir. Sorry guys, ada tokek. Ya, sementara pergerakan Solana ini masih uptrend dalam sebuah ascending broadening wedge pattern dengan volume smart money yang melonjak signifikan setelah rilis data CPI. Kemudian volumenya juga sangat-sangat bagus gitu. BNB juga aku perhatikan sangat powerful. Ini potensi untuk dia create nih all time high baru.
Arbitrum juga setelah aku pantau dia breakout dari descending channel, teman-teman. Ini ada probability untuk Arbitrum menyelesaikan fase sideways panjangnya. Nah, ini Arbitrum udah sideways panjang sejak Februari 2025 dan sekarang punya opportunity buat ngetes resistance tersebut. Semoga ini bisa breakout ya dari area resistance di 0,48. Terus optimism juga kurang lebih sama, masih positif, tapi dia ya belum mencapai level resistance yang ada di atas gitu. Pamfan kemarin juga udah konfirmasi breakout dari cup and handle pattern. Sekarang next target untuk Pamfan ada di 0,0056 dolar. PP juga kemarin naik lumayan signifikan. Kita tunggu closing daily time frame-nya apakah bisa bikin bullish engulfing. XRP overall positif dan ini mungkin masih bisa naik ke 3,3 dolar. Itu sih teman-teman. Jadi kesimpulan saya adalah market positif, DXY turun ya kan, terus juga Bitcoin meresponnya sangat bagus juga meskipun di tengah isu inflasi yang naik gitu. Data by data akan bisa mempengaruhi market. Jadi buat teman-teman yang pengen akumulasi, better buat DCA aja. Khususnya altcoin-altcoin yang masih belum naik terlalu kencang. Gitu aja paling buat update kali ini. Thank you so much for watching. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Buat teman-teman yang sering ketinggalan berita, bisa join, linknya di kolom deskripsi video ini. Gitu. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.